Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan solehah. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 5, subtema 2, muatan IPA. Pemantulan cahaya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata, sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Berikut macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya cermin datar dan permukaan air yang tenang. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah contoh pemantulan cahaya teratur. Yang pertama ada pemantulan teratur pada cermin. Kemudian yang kedua ada pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang. Yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya permukaan jalan yang berbatu. Perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah contoh pemantulan cahaya tidak teratur. Gambar yang pertama pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Dan gambar yang kedua juga pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Alat optik. Alat optik merupakan alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Berikut ini adalah contoh dari alat-alat optik. Alat optik yang pertama adalah lup. Nah, ini adalah gambar lup. Lup terbuat dari lensa cembung. Lup dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan di buku. Akan tetapi perbesaran yang dilakukan lup terbatas. Dalam memperbesar suatu benda, lup menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Contoh alat optik yang kedua yaitu kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cahaya dari luar menembus lensa yang bening, lalu dibelokkan ke retina mata, sehingga kita dapat melihat benda dengan lebih jelas. Alat optik yang ketiga, mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil, misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali, sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan lebih jelas. Oke, teman-teman, untuk tugas hari ini yaitu teman-teman lakukanlah percobaan pada buku tematik tema 5 pada halaman 72. Kemudian jawab pertanyaan yang sudah disediakan dan tuliskan laporan kegiatan percobaan pada halaman 73.
Nah, perhatikan gambar berikut ini ya teman-teman. Nah, di sini pada halaman 72, teman-teman melakukan percobaan cara membuat loop atau kaca pembesar sederhana. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama di sini ada kantong plastik bening, atau juga teman-teman bisa menggunakan botol bening dengan permukaan rata. Kemudian air, dan yang ketiga kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Setelah itu, silakan teman-teman mengikuti langkah-langkah kerja tersebut. Nah, setelah teman-teman melakukan percobaan, teman-teman menjawab 3 pertanyaan yang sudah disediakan. Yang pertama, apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Kemudian yang kedua, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Dan yang ketiga, apa kesimpulan yang dapat kamu temukan dari percobaan ini? Nah, setelah teman-teman menjawab pertanyaan, kemudian teman-teman tuliskan laporan kegiatan percobaan pada tabel di halaman 73. Jangan lupa difoto ya teman-teman ketika teman-teman melakukan percobaan. Nanti foto percobaan dan laporan kegiatan percobaannya difoto, kemudian dikirim via link yang sudah Miss Intan sediakan ya. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Semoga Allah memudahkan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Demikianlah pembelajaran tematik tema 5 subtema 2 muatan IPA pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha atas perhatiannya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya soleha dan solehku dalam belajar. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.